Sebelumnya ada yang nggak masuk? Ada Siapa? Alvin sama Aini. Kenapa nggak masuk? Ada yang tahu? Nggak izin ya? Enggak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama, dipimpin Mbak Dina ya. Siap, doa mulai. Doa selesai. Oke. Sebelumnya udah ada yang tahu suhu dan kalor itu apa? Ya, pengertian suhu dan kalor. Suhu adalah ukuran derajat atau tingkat panas suatu benda. Dan sedangkan kalor itu sebuah tenaga panas yang dapat diteruskan ataupun diterima oleh satu benda ke benda yang lain. Nah, untuk definisi suhu adalah besaran fisika yang menunjukkan derajat panas atau dingin suatu benda atau lingkungan. Suhu diukur menggunakan alat ukur yang disebut termometer. Untuk indikator suhu menggambarkan energi kinetik rata-rata partikel penyusun zat. Semakin tinggi suhu, semakin cepat gerakan partikel-partikelnya. Satuan suhu yang umum digunakan adalah derajat Celcius, derajat Fahrenheit, dan derajat Kelvin. Tiap skala pengukuran memiliki titik tetapnya masing-masing. Nah, untuk ini ada yang tahu skala Celcius itu apa? Skala Celcius itu menggunakan titik beku air pada 0 derajat Celcius dan titik didih air pada 100 derajat Celcius. Sebagai acuan, skala ini umum digunakan biasanya di Indonesia, negara kita sendiri, ataupun di negara Eropa. Dan untuk skala Fahrenheit itu biasanya menggunakan titik beku pada air 32 Celcius Fahrenheit dan titik didih air pada 212 Fahrenheit. Nah, untuk skala Fahrenheit ini biasanya digunakan di negara Amerika, di Amerika Serikat ya. Untuk skala Kelvin itu menggunakan skala mutlak. Titik awal skala ini adalah 0 absolut, yaitu min 273 derajat Celcius. Satuan dalam skala Kelvin adalah K. Untuk pengertian kalor, ada yang tahu kalor itu apa? Belum tahu, Pak. Ya, kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah akibat adanya perbedaan suhu. Catat ya. Untuk satuan kalor adalah sistem internasional yang biasanya disebut SI adalah Joule. Nah, Joule sendiri itu dalam sistem British Thermal Unit BTU. Untuk jenis-jenis kalor, nah untuk jenis-jenis kalor sendiri ada beberapa jenis kalor, seperti ada kalor sensibel, kalor laten, kalor spesifik, dan kalor pembakaran. Untuk pengaruh kalor dapat mempengaruhi suhu, wujud, dan volume suatu benda. Perubahan ini terjadi karena adanya perpindahan energi kalor. Perpindahan kalor di sini ada konveksi, ada 3: konveksi, medium, fluida cair, atau gas dengan disertai perpindahan partikel. Untuk konduksi, perpindahan kalor melalui medium padat tanpa disertai perpindahan partikel. Untuk radiasi, perpindahan kalor melalui medium hampa atau udara tanpa disertai perpindahan partikel. Nah, untuk kapasitas kalor, di sini kapasitas kalor adalah ukuran kemampuan suatu bahan untuk menyerap atau melepaskan panas. Kapasitas kalor dinyatakan dengan jumlah energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu satu satuan massa bahan tersebut sebesar 1 derajat. Setiap bahan memiliki nilai kapasitas kalor yang berbeda-beda tergantung dari jenis dan struktur atomik bahan tersebut.
Bahan yang memiliki kapasitas kalor tinggi akan membutuhkan lebih banyak energi untuk meningkatkan suhunya dibandingkan dengan bahan yang memiliki kapasitas kalor rendah. Nah, di sini untuk materi ini tadi ada yang belum dipahamkan? Kalau paham saya Bapak bentuk 3 kelompok ya. Saya beri tugas untuk diselesaikan hari ini juga. Masih. Ya, sesuai. Gimana? Maksudnya gimana? Ya, begitulah. Apakah sudah selesai? Kalau sudah, perwakilan 1 orang per kelompok maju ke depan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, silakan Mbak Dina. Dari kelompok 2 dulu ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah saya diskusikan sama kelompok saya. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara suhu dan kalor. Berikan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari untuk memperjelas jawaban. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda, sedangkan kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Contohnya, ketika kita memegang es batu, tangan kita terasa dingin karena kalor berpindah dari tangan kita ke es batu. Suhu es batu pun akan naik sedikit, sedangkan suhu tangan kita akan turun. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1 tadi yang katanya mau maju. Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu jelaskan apa yang dimaksud konveksi dan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel. Contohnya yaitu air mendidih. Sudah. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Yang terakhir kelompok 3. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami bagaimana prinsip kerja termos dapat menjadi suhu air tetap panas atau dingin dalam waktu yang lama. Termos dirancang dengan dinding ganda yang vakum di antara keduanya. Vakum merupakan isolator panas yang sangat baik sehingga mencegah kalor berpindah masuk atau keluar dari termos. Selain itu, permukaan dalam termos dilapisi dengan bahan yang bersifat mengkilap yang dapat memantulkan kembali radiasi panas. Baik. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Untuk pembelajaran hari ini apakah ada yang bisa menyimpulkan? Oh, Mbak Zia bisa. Ya, silakan maju. Menurut saya kesimpulan pembelajaran hari ini yakni suhu itu merupakan ukuran tingkat panas dan kita itu bisa mengukur suhu dan kalor menggunakan termometer. Seperti itu. Terima kasih Mbak Zia. Duduk.
Baik, mungkin cukup untuk pembelajaran pada hari ini. Untuk minggu depan kita belajar materi pemuaian ya. Jadi dipelajari dulu di rumah. Saya kira cukup untuk hari ini. Saya tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.